Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukmawati. Saya Martiana Septi. Saya Kamila Husna. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem operasi dan struktur sistem komputer secara umum. Yang akan dibahas yaitu dari sistem operasi ada definisi sistem operasi, ada peran SO dalam sistem komputer, tujuan sistem operasi, sejarah perkembangan sistem operasi, evolusi sistem operasi. Sedangkan untuk struktur sistem komputer yang akan dibahas yaitu struktur sistem komputer, operasi sistem komputer, struktur input atau output, dan struktur penyimpanan. Pertama, definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari hardware dan software, serta sebagai program di latar belakang yang terus berjalan untuk program komputer. Selanjutnya yaitu peran sistem operasi. Yang pertama ada kernel. Kernel yaitu program yang berjalan secara terus-menerus atau running sejak komputer dijalankan hingga dimatikan. Selanjutnya guardian. Guardian yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Selanjutnya gatekeeper. Gatekeeper atau sebagai pengendalian siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada optimizer. Optimizer mengefisiensikan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya ada koordinator. Koordinator menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada program controller. Program controller yang mengatur program aplikasi lain. Selanjutnya ada server. Server di sini menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit seperti mekanisme file, fasilitas interrupt. Selanjutnya ada accountant yang mengatur CPU time, penggunaan memori, pemanggilan perangkat I/O di storage, dan waktu koneksi terminal. Selanjutnya ada interface. Interface yaitu menjembatani pengguna dengan perangkat keras, menyediakan lingkungan yang bersahabat dan mudah digunakan. Selanjutnya ada sistem resource manager. Sistem resource manager yang mengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Dan yang terakhir yaitu virtual machine. Virtual machine yang menyediakan layanan seperti menyembunyikan kompleksitas pemrograman dan menyajikan fasilitas yang lebih mudah untuk penggunaan hardware. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Martiana Septi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada tujuan dari sistem operasi. Yang pertama ada efisiensi, adalah sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang sangat efisien. Kedua ada kemudahan. Kemudahan adalah operasi sistem membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga ada kemampuan berevolusi, adalah operasi sistem harus disusun sedinamis mungkin sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Sejarah perkembangan sistem operasi itu dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955 adalah merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Pada tahun generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi.
tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai pasca 1980, pada sistem ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer. Evolusi sistem operasi komputer. Yang pertama itu ada batch system, yaitu sederhananya sistem operasi akan mengumpulkan job-job yang sudah siap dieksekusi pada memori utama dan akan dieksekusi secara berurutan. Yang kedua ada multi-programming system, di mana job-job disimpan di memori utama di waktu yang sama dan di CPU yang dipergunakan bergantian. Yang ketiga ada time sharing system, adalah metode di mana banyak pengguna dapat melakukan processing dalam satu komputer. Yang keempat, distribute system, adalah suatu sistem di mana kegagalan komputer tidak dapat Anda ketahui sampai dengan membuat komputer Anda sendiri tidak dapat digunakan. Yang terakhir ada real-time system, adalah suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal dalam melakukan tugasnya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, nama saya Kamilatul Husna. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu mengenai struktur sistem komputer. Sistem komputer itu sendiri memiliki struktur-struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, sistem operasi adalah istilah yang digunakan untuk software yang bertugas untuk mengontrol manajemen hardware, sehingga aplikasi dapat berjalan. Misalnya aplikasi pengolahan data, game, dan sebagainya. Nah, secara umum, struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, piranti masukan atau input device, piranti keluaran, output device, I/O port, CPU, dan memori. Nah, untuk sistem operasi ini memiliki dua jenis interface. Yang pertama ada CLI atau Command Line Interface. Interface yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah yang umumnya digunakan untuk keperluan manajemen server dan jaringan dan juga programming. Dan yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI, interface interaktif menggunakan grafis visual untuk memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi bersangkutan. Okay, next. Selanjutnya ada sistem operasi komputer, yaitu perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai dihidupkan dan bertugas untuk manajemen perangkat lunak serta perangkat keras sehingga perangkat lunak dan perangkat keras tersebut bisa saling terhubung. Selanjutnya ada struktur input-output. Di sini ada alur dari struktur input-output ini. Pertama adalah input. Jadi data diterima melalui input device akan dikirimkan ke memori. Setelah itu di dalam memori data disimpan. Selanjutnya diproses di ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Nah, hasil proses itu disimpan kembali ke dalam memori sebelum dikeluarkan melalui output device. Kendali dan koordinasi terhadap sistem ini dilakukan di control unit. Selanjutnya, ada struktur penyimpanan. Nah, struktur penyimpanan pada komputer ini dibagi dua, yaitu memori utama dan juga memori sekunder. Memori utama ini bersifat volatile. Memori utama ini merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori yang langsung diakses CPU untuk menyimpan dan mengambil informasi. Memori utama merupakan memori yang tidak stabil, dapat kehilangan datanya saat dimatikan dayanya. Contohnya adalah ROM dan RAM. Selanjutnya ada memori sekunder, yaitu disebut juga external storage
atau storage yang terpisah dan tidak berhubungan langsung dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, perangkat komputer yang ingin mengakses memori sekunder tidak bisa langsung mengaksesnya melalui CPU, melainkan harus melalui eksternal lainnya. Nah, memori sekunder ini bersifat non-volatile atau dapat kembali diakses walaupun datanya atau dayanya sudah mati. Contohnya ada DVD, CD, dan hard disk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.